Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan hasil tugas review buku. Boleh di next. Untuk anggotanya sendiri ada Dina Noviana, Jidan Maulidin, dan saya sendiri Nurlita Intan. Boleh di next. Untuk identitas bukunya, kami meresensi judul buku Kinerja Pembangunan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Editornya Dr. Siswanto, untuk penerbitnya Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jalan Percetakan Negara nomor 23 Jakarta. Untuk judul yang kami resensi itu ada Sistem Rujukan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai upaya peningkatan akses dan mutu. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada ikhtisar buku pada bab 5.1, yaitu akses tantangan geografis dan kualitas pelayanan kesehatan, aspek budaya termasuk UKBM. Nah, isinya adalah salah satu tantangan dalam pembangunan kesehatan yang dihadapi Indonesia adalah keadaan geografis yang sulit. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan terdiri atas daratan, pegunungan, dan lautan, dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa yang sulit dijangkau serta kualitas pelayanan yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Upaya peningkatan akses kesehatan dilakukan melalui berbagai program, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, peningkatan sumber daya manusia, dan dukungan pembiayaan kesehatan. Lalu ada juga langkah lainnya, termasuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan melalui aplikasi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan atau yang disingkat ASPAK, dan program Flying Doctor untuk mengatasi kurangnya tenaga dokter di daerah terpencil. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui standar pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyusunan prosedur operasional standar dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan. Boleh selanjutnya? Nah, lalu selanjutnya pada subbab 5.2 yaitu sistem rujukan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan kesiapan pasienkes dan permasalahan rujuk balik. Nah, di sini isinya tentang sistem rujukan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disingkat JKN, melibatkan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 mengatur bahwa sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan. Jumlah rujukan pasien di FKTP tidak boleh melebihi 15% dari total kunjungan pasien BPJS setiap bulannya, dan rujukan balik dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan pelayanan kesehatan. Boleh di next. Subbab 5.3 mengenai isu akreditasi. Terbagi menjadi dua, yaitu akreditasi pelayanan kesehatan primer dan juga akreditasi pelayanan kesehatan rujukan. Nah, pada akreditasi pelayanan kesehatan primer, akreditasi puskesmas itu sering dianggap beban oleh sebagian SDM puskesmas yang menimbulkan sikap apatis terhadap kegiatan puskesmas. Selain itu, terdapat kendala dalam akreditasi puskesmas seperti biaya dan juga dokumen-dokumen yang akan disiapkan untuk akreditasi. Yang kedua, akreditasi pelayanan kesehatan rujukan. Kendala dalam akreditasi rumah sakit yaitu keterlambatan pencairan dana DAK non-fisik, pemotongan APBD untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dan kurangnya komitmen dari pemerintah daerah. Boleh di next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan implikasi kebijakan. Yang pertama itu ada mengintegrasi teknologi informasi secara efektif dan efisien seperti telemedicine, aplikasi kesehatan seluler, dan medis virtual. Lalu yang kedua itu mengembangkan artificial intelligence atau AI itu untuk mendukung sistem kesehatan seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. Lalu yang ketiga ada melakukan health service research itu uh, terlebih dahulu sebelum mengintegrasi teknologi baru dalam pelayanan kesehatan agar mempersiapkan dan implementasinya matang. Lalu yang keempat itu memperbanyak fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan melibatkan swasta dan masyarakat serta melakukan redistribusi sesuai dengan catchment area. Lalu yang kelima itu meningkatkan remunerasi itu bagi tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di daerah terpencil. Lalu yang keenam itu melakukan desentralisasi. Nah, lalu di sini ada kritisi buku, kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya itu buku ini mencakup aspek penting kesehatan, mulai dari beban penyakit, upaya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, sistem rujukan, dan akreditasinya. Lalu yang kedua itu data fakta yang up to date. Lalu yang ketiga memberikan rekomendasi solusi mengenai kesehatan. Lalu kekurangannya, buku terlalu tebal padat sehingga mungkin cukup sulit untuk pembaca umum yang tidak memiliki latar belakang tentang kesehatan yang kuat. Lalu yang kedua ini, perbabnya terlalu teknis akademis. Lalu yang ketiga, topiknya terlalu luas, sehingga menyebabkan pembahasan di beberapa bab itu menjadi kurang mendalam. Lalu yang keempat itu harus ada integritas yang lebih baik antar bab untuk membentuk suatu narasi yang lebih utuh dan kohesif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.